Hai Sobat Jalan, balik lagi nih di YouTube channel Ayo Jalan. Kali ini gue akan traveling ke salah satu kota yang favorit di Indonesia, yaitu Yogyakarta. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Ikutin terus ya. Untuk traveling kali ini, aku menggunakan kereta Argo Semeru di jam 6.20. Sebenarnya traveling kali ini tuh tujuan utamanya tuh karena mau nonton Prambanan Jazz Festival, guys. Nah, selain itu, untuk perjalanan kali ini pun aku nggak sendirian, aku bareng sama temen-temen juga. Yuk kita kenalan satu-satu. Yang pertama bareng Anggi. Kalau bareng Anggi ini tuh beberapa kali kita pernah traveling bareng. Nah yang kedua ini dengan Iyas. Nah kalau Iyas ini baru pertama kali kita traveling bareng. Dan yang terakhir itu sama Diana, atau biasa dipanggil akrabnya tuh Uni. Nah Uni ini punya misi khusus loh di Prambanan Jazz. Mau tahu nggak sih misinya apa? Ikutin terus ya perjalanannya. Oke, pagi hari ini kita awali perjalanan di Stasiun Gambir. Tepat pukul 6.20, kereta berangkat meninggalkan stasiun yang cukup ramai itu. Oh iya, untuk harga tiket kereta ini sekitar 500 ribuan ya untuk kelas eksekutifnya. Sebelum aku mulai perjalanan kali ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube ini dulu ya guys, supaya aku bisa kasih rekomendasi lainnya buat kalian. Jangan lupa juga follow IG dan TikTok Ayo Jalan. Oke, kita lanjut. Aku perhatiin perjalanan kali ini tuh cukup ramai karena bertepatan dengan liburan sekolah. Kalau perjalanan pagi-pagi kayak gini naik kereta tuh bikin happy sih guys, karena kita bisa ngelihat sunrise dari dalam kereta. Jadi perjalanannya makin asik. Nah untuk perjalanan kali ini kita akan di kereta itu kurang lebih selama 6 jam. Dan hanya akan berhenti di beberapa stasiun kayak di Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Kroya. Dan kita akan turun di stasiun Tugu, Jogja. Karena sebenarnya tuh kereta yang kita naikin ini berakhirnya di Surabaya. Karena kita berangkat naik kereta ini terlalu pagi dan banyak dari kita itu belum pada sarapan. Jadi kita coba untuk makan di restorasi. Dan pada saat kita datang, ternyata restorasinya tuh cukup penuh. Kita lumayan lama sih untuk akhirnya bisa dapat tempat duduk. Perjalanan kali ini cukup seru karena personilnya lumayan banyak dan banyak juga agenda lain yang kita obrolin dan pengen kita cobain untuk traveling ke kota lain. Semoga aja beneran terwujud ya. Sekitar jam 1 siang, akhirnya kereta sampai di Jogja. Finally bisa liburan ke Jogja lagi setelah sekitar 1 tahun nggak ngunjungin kota gudeg ini. Oh iya, untuk kendaraan selama di Jogja, aku sewa di salah satu rental mobil langganan. Aku cantumin di deskripsi ya untuk kontak rentalnya. Sedikit review Anes nih dari aku. Cukup lumayan happy sih dapat driver yang masih muda gini. Jadi bisa up to date gitu sama yang lagi viral di Jogja. Mulai dari makanan sampai ke tempat wisata. Selain itu, drivernya juga ramah, komunikatif. Jadi enak nih buat jadi teman ngobrol selama perjalanan kita di Jogja ini. Oke, sebelum kita check-in, karena perut udah keroncongan ya, akhirnya kita memutuskan untuk makan siang dulu di Soto Kadipiro. Tapi sayangnya nih, Soto Kadipiro asli itu udah habis. Katanya sih kalau kesini harusnya di jam sarapan gitu ya. Akhirnya kita makan di Soto Kadipiro 2. Buat aku yang belum pernah makan soto ini, aku nggak bisa bedain sih ya, yang asli dengan yang 2 ini tuh bedanya apa gitu. Cuman kalau dilihat, kayaknya Kadipiro 2 ini juga cukup terkenal ya, karena foto-foto yang dipajang tuh ternyata udah banyak loh public figure yang pernah makan di sini. Karena di sini cuma ngejual soto, ya menu yang kita pilih semuanya soto. Tapi ada juga nih pilihan kondimen lain seperti ayam kampung goreng atau perkedel yang wah menurut aku sih ini perkedelnya enak banget loh. Setelah kenyang makan siang, kita sebenarnya awalnya mau makan es krim di Tempo Gelato. Cuman kita nggak kuat sama antriannya. Akhirnya kita memutuskan untuk ke tempat selanjutnya, yaitu Via Via Bakery. Tapi sayangnya aku nggak shoot sih, karena suasananya panas banget. Jadi banyak lupa yang ke-shoot gitu. Baru deh setelah itu kita lanjut ngopi-ngopi cantik di Ayom Cafe, yang tempatnya tuh lucu
karena di tengah-tengah sawah. Seperti kebanyakan orang yang lagi mau traveling, sebelumnya kita emang udah searching dulu kafe-kafe yang lagi viral dan akhirnya kita memutuskan untuk datang ke kafe ini. Dan bener aja sesuai dugaan, kita waiting list kurang lebih 8 orang. Tapi nggak nyesel sih, karena di sini tuh selain suasananya yang tenang, tapi juga staffnya super ramah. Makanan dan minumnya juga enak-enak, terlebih harganya juga affordable. Setelah kita makan siang dan ngafe, akhirnya kita check-in di hotel yang udah kita booking sebelumnya. Kali ini aku dan teman-teman nginep di Hotel Ohana Suites Jogja. Kenapa akhirnya aku pesan hotel ini? Karena di sini ada tipe kamar yang bisa untuk 4-6 orang dan harga per malamnya itu 1 jutaan saat kita booking. Dan rencananya kami akan nginep di hotel ini untuk 2 malam ke depan. Oke, aku sedikit review ya untuk hotel ini. Jadi sebenarnya Hotel Ohana ini tuh nggak terlalu besar, tapi lokasinya cukup strategis karena dekat sama Tugu Jogja sama Malioboro juga. Begitu aku masuk, unit ini terdapat 2 kamar tidur dengan masing-masing kasur ukuran king. Living roomnya juga cukup luas dengan sofa yang bisa digunakan untuk tidur juga. Bahkan kayaknya sofa ini juga cukup loh untuk 2 orang tidur di sini. Selain itu, TV-nya juga udah Netflix dengan mini kitchen yang super lengkap. Untuk video review hotel lengkapnya nanti bakalan terpisah ya. Setelah kita mandi dan istirahat sejenak, sekitar jam 7-an malam, kita keluar lagi untuk makan malam. Makan kali ini kita akan coba di Bakmi Mbah Gito yang cukup terkenal dan legendaris. Bakmi ini lokasinya ada di Jalan Nyi Ageng Nis nomor 9, dan lokasinya ini kalau aku perhatiin kayak jalanan mau masuk ke komplek gitu ya. Jadi tuh nggak terlalu besar gitu jalannya. Bakmi Mbah Gito ini selain karena bakminya yang enak, smoky dan nagih banget, tapi juga karena desain dari resto ini tuh super unik. Selain itu, beberapa orang juga manggil resto ini tuh bakmi kandang sapi karena desain kayu yang digunakan itu bekas dari kandang sapi katanya. Nih ya guys, sebagai informasi nih, saking enaknya bakmi ini, Anggi tuh sampai nambah 2 kali loh. Yang aku kenal, Anggi itu tipikal orang yang kalau makan sedikit gitu. Tapi khusus di bakmi Mbah Gito ini, dia bisa makan banyak. Setelah makan malam, kita melipir dulu nih ke Malioboro, lokasi yang wajib banget kita datengin kalau kita lagi di Jogja. Tujuan utamanya sih sebenarnya ke Hamzah Batik karena mau cari-cari baju yang kira-kira cocok untuk konser jazz festival nanti. Cuma ternyata kita nggak nemu nih baju yang cocok untuk kita pakai di nanti konser gitu ya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk jalan-jalan aja di sekitar Malioboro. Seru banget sih, banyak aktivitas yang bisa kita lihat sama kegiatan malam di Malioboro ini. Sampai akhirnya kita selesai di titik 0 km. Selamat pagi, hari kedua di Jogja. Pagi-pagi kita udah di jalan nih, karena hari ini excited banget. Kita bakalan coba tur Merapi. Perjalanan dari hotel menuju ke jeep yang udah kita sewa itu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Karena kita belum sarapan, sepertinya kita hanya akan ganjel perut aja nih di jalan sama makanan yang mungkin kita temuin di minimarket. Sebenarnya aku udah pernah nyobain tur ini tuh 2 kali sebelumnya. Tapi memang selalu punya kesan pengalaman berbeda sih tiap kali cobain tur ini. Oh iya, untuk jeep ini kita udah booking jauh-jauh hari ya di Pandawa Adventure. Harganya itu 1 jeep bisa untuk 5 orang dengan harga 500.000 per jeep. Jadi per orangnya itu ya bayar sekitar 100.000 lah. Kalau kamu bingung mau cari turnya itu di mana, tinggal cari aja di Google atau di IG ya. Jadi sebenarnya guys, untuk tur ini tuh ada beberapa tipe. Nah, untuk yang aku ambil waktu itu yang medium trip dengan durasinya itu sekitar 2-3 jam. Dan ada 4 spot nantinya yang akan kita lewatin dan kita kunjungin. Oke, kita mulai pertualangannya. Selama perjalanan tur, buat Anggi yang belum pernah ikut tur ini cukup kaget dan juga happy karena ternyata jeep yang kita jalanin itu cukup kencang. Tempat yang pertama kita kunjungi adalah Bangker. Bangker ini adalah lokasi yang paling dekat dengan Merapi,
Tapi sayangnya saat itu lagi tertutup awan karena katanya sih si Merapi ini lagi erupsi kecil, jadi nggak bisa kelihatan. Sedikit cerita, saat kejadian letusan Gunung Merapi, di dalam bunker ini tuh ada 2 mahasiswa yang bersembunyi. Tapi naasnya mereka jadi korban letusan karena abu yang sangat panas tetap bisa masuk ke dalam bunker ini. Selanjutnya, lokasi kedua yang kita kunjungin adalah Batu Alien. Waktu dulu pertama kali aku kesini, agak sedikit bingung sih kenapa batu ini disebut batu alien. Karena aku lihat dari mata telanjang atau dari kamera, tetap nggak bisa ngelihat mukanya itu ada di sebelah mana. Nah, baru kali ini akhirnya aku bisa ngeh mata, hidung, dan bibirnya itu ada di mana. Selanjutnya, kita akan ke Museum Harta Karunku. Di sini kamu bisa ngelihat sisa-sisa dari bekas letusan Gunung Merapi. Rumah ini sebenarnya jaraknya cukup jauh dari Merapi, tapi semua barang yang ada di rumah ini tuh meleleh. Mulai dari peralatan dapur, kendaraan, sampai hewan ternak kena bakar semua. Bisa dibayangin gak sih panasnya kayak apa waktu itu? Serem sekaligus sedih sih ngebayanginnya. Oke, yang terakhir kita akan mulai basah-basahan nih di Kaliurang. Di sini akan seru banget karena kita akan diajak off-road di atas jeep dan beberapa kali muterin Kaliurang sampai kena basah. Dan habis itu sambil basah-basahan kita foto-foto di depan jeep sebagai kenang-kenangan.